Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maca. Jumpa dengan saya, Ibu Hasbina SPD, Guru SD 149 Tokinjong, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Anak-anakku maca, bagaimana kabarnya semua? Ibu guru doakan agar anak-anakku senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu bersemangat. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar agar kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Anak-anak bacaku, agar lebih semangat lagi, mari kita bersama-sama melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Anak-anak bacaku, ikuti gerakannya ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Bagaimana anak-anak maca? Mari kita mulai pelajaran dengan semangat ya. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 8 Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya, pembelajaran kelima. Adapun sumber belajar yang Ibu gunakan yaitu buku tematik kelas 6 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi revisi tahun 2018, halaman 83 sampai dengan 85. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu akan sampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mencari informasi dari berbagai sumber, anak-anakku mampu menyajikan kembali informasi mengenai gerhana bulan. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan tentang peristiwa gerhana bulan, anak-anakku akan lebih memahami tentang peristiwa gerhana bulan. Dan yang ketiga, anak-anakku akan lebih memahami proses terjadinya suatu peristiwa dan penyebabnya melalui laporan pengamatan. Nah, anak-anak macaku yang hebat, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Sekarang perhatikan gambar terjadinya gerhana bulan berikut. Perhatikan letak matahari, bumi, dan bulan. Sekalian juga kita berlatih menggambarnya ya. Jadi gerhana bulan itu hanya mungkin terjadi pada malam hari jika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi, di mana bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Nah, anak-anakku maca, coba perhatikan gambar. Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Nah, adapun gerhana bulan sebagian
itu terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi, bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Sekarang, agar anak-anakku untuk lebih memahami proses terjadinya gerhana bulan, coba kalian tulis bagaimana gerakan bulan dan gerhana bulan apa yang terjadi. Seperti pada gambar di samping dan ada pada buku siswa halaman 83. Misalnya, ketika bulan berada pada penumbra, gerhana apa yang terjadi? Iya, betul, gerhana bulan sebagian. Nah, silahkan anak-anakku Maca, lanjutkan ya. Anak-anak Maca, apakah kalian sudah memahami proses terjadinya gerhana bulan? Lakukanlah kegiatan percobaan berikut agar lebih memahaminya. Alat-alatnya cukup sederhana ya. Siapkan senter, bola sepak, dan bola tenis. Senter sebagai matahari, bola sepak sebagai bumi, dan bola tenis sebagai bulan. Langkah-langkahnya dapat anak-anakku lihat pada buku siswa halaman 84. Seperti pada gambar di samping. Selanjutnya anak-anakku Maca, setelah melakukan percobaan tadi, ibu guru yakin anak-anakku akan lebih paham tentang proses terjadinya gerhana bulan. Coba perhatikan baik-baik peta pikiran berikut. Coba perhatikan peta pikiran di samping. Jelaskan informasi yang kamu dapatkan dari peta pikiran di samping secara tertulis. Contoh informasi yang kita dapat adalah bumi melakukan gerakan rotasi menyebabkan pergantian siang dan malam. Nah, sekarang anak-anakku lanjutkan sendiri ya. Jadi, anak-anakku Maca, kita telah mengetahui bahwa bulan melakukan dua jenis gerakan, yaitu gerakan rotasi dan gerakan revolusi. Nah, ayo kita cari informasi yang lebih rinci tentang hal tersebut. Berikut jenis gerakan bulan beserta akibatnya. Yang pertama, ada namanya rotasi bulan. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Nah, yang kedua, revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Dan yang ketiga, yaitu revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengelilingi bumi. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi.
Berikut akibat-akibat gerak bulan. Yang pertama, adanya fase-fase bulan. Kedua, terjadinya pasang surut air laut. Dan yang ketiga, terjadinya gerhana. Dan yang keempat, permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Bagaimana anak-anak Maca? Apakah pendapat kalian tentang kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah hal-hal yang kalian lakukan dan pelajari memberikan manfaat? Baiklah, marilah kita simpulkan bersama materi yang telah kita bahas hari ini. Yang pertama, gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Dan yang kedua, gerhana bulan ada dua macam, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Ketiga, gerak rotasi bumi adalah gerak bumi berputar pada porosnya, sedangkan gerak revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Nah, semoga materi pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu Guru berpesan untuk tetap semangat menuntut ilmu, rajin mengulangi pelajaran di rumah, rajin sholat, serta jangan membantah orang tua dan guru. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, semangat belajar, salam Maca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.